Terus mengko tak subi Wedang Raja. Ya. Saiki ke Wedang Raja kuwi Seorang pria bernama Sumarman ini berdiri di antara deretan botol jamu tradisi Wonolopo pada sebuah desa wisata Wonolopo di Taman Edukasi Wisata atau Eduwisata Omah Ampiran. Lelaki yang menjabat sebagai sekretaris pengelola desa wisata Wonolopo ini bercerita mengenai bagaimana besarnya desanya ini mencoba menata diri, memelihara warisan namun juga membuka ruang bagi usaha baru. Dirinya menyebutkan bahwa konsep yang diusung adalah ngumahan kampung-kampung usaha yang dijahit dalam satu bingkai bernama Omah Ampiran Wonolopo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jateng, Rezanda Akbar. Rekan Rezanda Akbar, silakan lapor ya. Ya, terima kasih Anda. Lihat desa wisata di Kota Semarang mulai menunjukkan arah baru. Dari pemerintah Kota Semarang menggelar pameran perdana yang mempertemukan 13 desa wisata dalam satu ruang dan menampilkan potensi lokal yang selama ini tumbuh dari gagasan warga. Di antara peserta, desa wisata Wonolopo menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. Dan sekretaris pengelola desa wisata Wonolopo, Sumarman, menjelaskan bagaimana desanya menata ulang warisan tradisi jamu menjadi ruang edukasi wirausaha. Dan konsep yang mereka sebut sebagai ngumahan ini merangkul kampung-kampung usaha mulai dari racikan jamu, omah gedung crispy, hingga zona urban farming yang ada di lokasi tersebut. Menurut pengelola, Wonolopo saat ini memiliki sekitar 15 titik wisata, mulai sanggar budaya, area outbound, camping ground, hingga kampung edukasi jamu yang menjadi paket favorit setiap tahun. Dan desa ini menerima kurang lebih 3.000 wisatawan gabungan paket dan non-paket, sementara wisata edukasi stabil di kisaran 1.000 pengunjung. Dan pameran yang digelar di Taman Edu Wisata Omah Ampiran ini menjadi titik awal transformasi desa wisata di Kota Semarang. Dan Asisten Administrasi Umum Seda Kota Semarang, Wiarso, menyebutkan kegiatan ini sebagai dorongan agar para pengelola semakin percaya diri menampilkan potensi lokal yang justru menjadi penopang arus wisata kota. Dari panggung utama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Semarang Indria Sari menegaskan bahwa yang ditampilkan para desa wisata hari ini barulah gambaran kecil dari potensi harian mereka. Dan pemerintah berharap momentum ini melahirkan kolaborasi baru yang membuat desa wisata lebih berani menampilkan cerita khas masing-masing. Dan dukungan juga datang dari Komisi 7 DPR RI, anggota DPR Samuel Watimena menilai langkah ini harus diikuti kerjasama konkret dalam waktu dekat. Ia berencana menggandeng pengelola hotel untuk menyiapkan paket singkat menuju desa wisata sebagai alternatif liburan akhir pekan. Dan pameran desa wisata perdana ini dianggap sebagai langkah awal Kota Semarang merakit identitas barunya sebagai kota pariwisata yang tidak hanya bertumpu pada pusat kota, namun juga pada kehidupan tiap desa yang penuh dengan otentik dan menggerakkan ekonomi warga. Dan dari Semarang kembali lagi ke studio Alinda. Katanya pada saat kita lihat di display mereka, berarti ini kan mereka sudah anggap itu unggul. Nah, yang penting lagi, apa yang mereka anggap unggul ini masuk ke selera pasar nggak? Ya, karena biar bagaimana kita pingin pengunjung datang ke sana bukan hanya lihat alamnya, tapi juga merasakan hospitality itu apa ya bahasa Indonesia, keramah tamahannya, dan kemudian ada produk-produk yang mereka bisa konsumsi tapi mempunyai kegunaan. Ya, jadi jangan semuanya hanya pada kuliner. Nah, tapi untuk punya kegunaan harus kuat di literasi dan narasi. Jadi ada salah satu booth, dia tadi menawarkan mengenai pengetahuan akan keris. Nah, pengetahuan akan keris ini kan unik sekali. Tapi kalau narasi dan literasinya tidak kuat, saya yang non-Jawa nggak merasa perlu untuk tahu mengenai keris. Tapi kalau literasinya bisa menasional, saya atau suku-suku lain di luar Jawa bisa tertarik untuk memahami, gitu kira-kira. Cukup? Ini Mas. Mungkin desa Wonolopo sendiri ini menawarkan wisata seperti apa sih Pak? Gambarannya gitu Pak. Ya, terima kasih Mas dengan Tribun. Jadi desa wisata Wonolopo ini New Wonolopo ini dengan
ingin melestarikan kearifan lokal tradisi turun-temurun jamu, kemudian kami kembangkan menjadi kampung-kampung wirausaha rumahan dengan konsep Omah Ampiran Wonolopo. Itu adalah paketnya muter mubeng kampung dengan membangun omah-omah edukasi sebagai tempat eduwisata. Nah, selain itu Desa Wisata Lono mengemas apa yang sudah ada ini, kemudian dikolaborasikan. Ada 15 destinasi di Wonolopo. Jadi nanti ada yang bagian sanggar budaya, ada yang bagian outbound camping, ada yang bagian namanya tanam menanam dan organik gitu. Dan Desa Wonolopo ini sendiri untuk wisatanya sudah berapa lama sih Pak perintisannya gitu? Bareng dengan Kadri dan Nongkosawit. Jadi pertama kali ada 3 desa wisata. Cuman kami ini yang kami konsep itu sekarang membangunnya adalah apa yang ada di masyarakat. Kampung edukasi berbasis jamu tradisi turun-temurun itu kami kembangkan menjadi kampung wisata edukasi, ditambah usaha-usaha produksi baru. Ada namanya Omah Geduk Crispy, ada nasi kauran, ada urban farming, integrated farming gitu yang dibutuhkan oleh saat ini. Kalau untuk saat ini wisatawan yang datang ke Wonolopo sendiri itu mungkin dalam per tahunnya bisa berapa banyak Pak? Dalam per tahun itu bisa sekitar, karena ada yang paket, ada yang non paket. Kami kan bangun juga kira-kira rata-rata. Nah, kira-kira ya sekitar 3.000-an ya, 3.000-an. Tapi kalau yang paket itu sekitar ya 1.000-an. Kalau tahun ini sih sekitar 600-an ya. Karena itu yang edukasi, yang paket ya. Karena yang mampir, jajan kayak gitu kan wisata kuliner juga itu nggak masuk paket. Festival atau gelaran desa wisata ini merupakan salah satu program kegiatan baru dari pemerintah Kota Semarang, bagaimana kita memberikan ruang dan tempat bagi para desa wisata yang sudah hadir, sudah eksis di Semarang, membantu mendatangkan wisatawan. Sehingga ruang dan tempat ini kita berikan apresiasi, penghargaan, dan merupakan sebagai salah satu motivasi bagi teman-teman para pengelola desa wisata untuk berlomba-lomba meningkatkan diri, meningkatkan kualitas pariwisata yang dikelola oleh masing-masing, sehingga harapannya bisa memiliki daya saing untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dan jangan lupa di tahun 2027 nanti sesuai dengan visi misi Ibu Wali Kota, Kota Semarang akan fokus menjadi kota pariwisata, sehingga gelaran desa wisata ini merupakan salah satu strategi pemerintah Kota Semarang dalam rangka mengangkat sektor pariwisata dan budaya, kearifan lokal yang ada, sehingga nanti bisa menjadi kekuatan dan potensi Kota Semarang meningkatkan daya saing pariwisatanya tidak kalah dengan kota-kota yang lain di Indonesia. Tadi kan Mas Novel mengatakan bahwa desa wisata harus menemukan potensi uniknya. Apakah semua desa wisata sudah menemukan potensinya, Pak? Itulah makanya kami lakukan gelaran desa wisata atau festival desa wisata. Kita akan mencoba memberikan support, dorongan agar masyarakat, para pengelola desa wisata bisa mengangkat potensi yang dimiliki, keunikan yang dimiliki masing-masing, tematik yang ada. Jadi kita melihat dulu kita memiliki kampung tematik, ini merupakan embrio untuk desa wisata, sehingga karakteristik wilayah, kearifan lokal yang dimiliki ini masing-masing bisa diangkat, ditonjolkan dan dikemas untuk dijual, dipromosikan menjadi tempat wisatawan hadir. Kalau desa wisata yang mungkin yang sudah terdaftar atau terverifikasi di Pemkot ada kalau kita memang yang sudah kita ini kan 13 desa wisata ini yang sudah dalam arti sudah kita tetapkan dan kita anggap bisa mulai mandiri, walaupun tetap kita akan lakukan fasilitasi dan pendampingan, dan harapannya dengan demikian nanti teman-teman dari Darwis ataupun embrio desa wisata yang lain kelompok tematik bisa semakin tersupport, termotivasi untuk mengangkat wilayahnya, membentuk desa wisata dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.